Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Aprilia dari kelas 12 ADP 1. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk mata pelajaran komunikasi untuk pelajaran PKN, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa sebenarnya perlindungan itu? Perlindungan menurut Andi Hamzah ialah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga, pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dengan memenuhi kepentingannya dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Selanjutnya yaitu, apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum yaitu merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh setiap seseorang akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu dan tentram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya yaitu kenapa itu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dan kehidupan di masyarakat. Menurut Sujono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkan hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam kondisi negara. Yang kedua yaitu penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga yaitu ada masyarakat, yakni masyarakat di lingkungan di mana hukum tersebut berlaku diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami aturan yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu ada sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana ialah mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan yang lain sebagainya. Yang kelima yaitu kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.